teman-teman. Kami di sini akan ngobrol-ngobrol tentang masa penjajahan Jepang selama di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwarosina Ardianti, absen 31. Saya Kusniati, absen 17. Saya Celsiana Fisa Maiswari, nomor absen 6. Saya Aditya Putra Brahmanto, absen 1. Saya Muhammad Horidin, absen 20. Saya Dan Afif Rahman, absen 7. Wah, kebetulan nih kita mau membahas tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa sih Jepang menjadi negara imperialis? Setauku, imperialisme memiliki arti suatu paham yang menjadi dasar suatu negara untuk menguasai negara lain dengan membentuk jajahan pemerintahan. Imperialisme bertujuan untuk bisa menguasai segala aspek kehidupan dalam masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta militer. Nah, yang jadi pemicu Jepang menjadi negara imperialis itu karena adanya peristiwa restorasi Meiji pada akhir abad ke-19 yang menjadi latar belakangnya. Iya, benar itu. Perang saudara di Jepang mengakibatkan revolusi Jepang dan kembalinya Kekaisaran Meiji tahun 1868 yang dikenal dengan restorasi Meiji. Pada tahun 1868 terjadi penggulingan Kesogunan Tokugawa Jepang dan pemulihan pemerintahan kekaisaran langsung melalui Kaisar Meiji. Gerakan ini berfungsi mengembalikan kendali negara untuk mengarahkan pemerintahan kekaisaran di bawah Mutsuhito atau Kaisar Meiji. Para pemimpin restorasi sebagian besar adalah samurai muda dari domain feodal. Terdapat beberapa pemberontakan dan reformasi baru seperti pemberontakan Satsuma. Pemberontakan Satsuma dipimpin Saiko Takamori terhadap tentara Kekaisaran Jepang. Kemudian ada reformasi pajak dan juga reformasi dalam bidang pendidikan. Pada awal abad ke-20, sebagian besar tujuan restorasi Meiji telah tercapai. Jepang sedang dalam perjalanan untuk menjadi negara industri modern. Restorasi Meiji kemudian dikenal dengan era perubahan besar politik, ekonomi, dan sosial, menyebabkan modernisasi di Jepang sebagai negara industri maju dan membutuhkan sumber daya alam sehingga menimbulkan imperialisme dengan cara memperluas wilayah kekuasaan untuk mendapat sumber daya alam. Reformasi yang diberlakukan selama pemerintahan Kaisar Meiji membawa modernisasi dan westernisasi negara dan membuka jalan bagi Jepang untuk menjadi kekuatan internasional yang besar. Selama periode Meiji, Jepang yang memiliki konstitusi dan sistem parlementer, yaitu sistem pemerintahan Jepang yang berubah menjadi parlementer seperti bangsa Eropa, melembagakan pendidikan universal, membangun rel kereta api, dan memasang jalur telegraf, serta membentuk angkatan darat dan laut yang kuat dan timbulnya modernisasi di Jepang. Dan penghapusan politik isolasi Jepang yang menandai berakhirnya restorasi Meiji. Restorasi Meiji memunculkan semboyan Hakuicho yang mendorong ambisi imperialisme Jepang. Hakuicho yang dapat diartikan sebagai menyatukan 8 penjuru dunia yang digunakan kekaisaran Jepang untuk menguasai negara lain termasuk Indonesia. Dengan angkatan bersenjata yang kuat dan besar, Jepang semakin percaya diri untuk melakukan ekspansi ke negara lain. Semenjak saat itu, Jepang berhasil mengikuti jejak Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Rusia sebagai negara imperialis. Oh, jadi gitu alasan kenapa Jepang menjadi negara imperialis. Aku juga mau tanya dong. Terus, selama Jepang menjajah negara kita, gimana sih cara Jepang memerintah jajahan di Indonesia? Jadi, Jepang menggunakan beberapa cara untuk memerintah jajahan di Indonesia selama Perang Dunia II. Yang pertama, dengan pemerintahan militer, Jepang mendirikan pemerintahan militer yang disebut Dai Nippon Teikoku Bunsei untuk mengambil alih kendali administratif di Indonesia. Mereka menempatkan para pejabat militer Jepang untuk mengawasi berbagai wilayah. Kedua, kolaborasi dengan elit lokal. Jepang menggunakan pendekatan kolaboratif dengan beberapa elit lokal untuk membantu mereka dalam memerintah. Mereka mendirikan pemerintahan lokal yang diisi oleh orang Indonesia yang setuju untuk bekerjasama dengan Jepang. Ketiga, rekrutmen tenaga kerja paksa. Jepang menggunakan kebijakan rekrutmen tenaga kerja paksa untuk memperkuat infrastruktur dan proyek-proyek perang mereka. Orang-orang Indonesia dipaksa untuk bekerja di berbagai proyek konstruksi dan pertahanan. Aku cuma tahu segitu doang. Mungkin dari kalian ada yang tahu lagi? Aku tahu, masih ada lagi yang lain, yaitu penindasan terhadap perlawanan. Jepang secara keras menindas perlawanan dan pemberontakan dari kelompok-kelompok Indonesia yang menentang kehadiran mereka. Mereka menggunakan kekerasan dan penahanan untuk menekan perlawanan tersebut.
eksploitasi sumber daya. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia termasuk bahan mentah dan manusia untuk mendukung upaya perang mereka. Dan yang terakhir ada pendidikan dan propaganda. Jepang menggunakan sistem pendidikan dan propaganda untuk mempengaruhi pemikiran dan loyalitas rakyat Indonesia terhadap pemerintahan mereka. Mereka mempromosikan gagasan-gagasan nasionalisme Asia Timur dan menghapus pelajaran yang berpotensi membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia yang anti Jepang. Wah, ternyata banyak juga ya cara Jepang menjajah negara kita. Oh iya, pasti dari akibat penjajahan Jepang itu pasti ada dampak positif dan negatifnya dong. Pasti ada dong. Nah, dampak positif dari penjajahan Jepang tuh yang pertama, ada perkembangan infrastruktur. Jepang membangun infrastruktur baru seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan yang meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Yang kedua, modernisasi ekonomi. Jepang mengenalkan teknologi baru dan praktek manajemen modern yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan industri. Lalu ada dalam pendidikan juga. Meskipun pendidikan di bawah penduduk Jepang disesuaikan dengan agenda pendudukan mereka, beberapa sekolah baru didirikan dan pendidikan di beberapa wilayah pedesaan meningkat. Nah, kalau dampak negatifnya tuh yang pertama ada eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Jepang mengambil sumber daya alam Indonesia dengan tanpa ampun dan memaksa penduduk setempat untuk bekerja sebagai tenaga kerja paksa dalam kondisi yang buruk. Dua, kekerasan dan penindasan. Penduduk Jepang di Indonesia didirikan oleh penindasan politik dan ekonomi yang keras, termasuk penahanan, penyiksaan, dan eksekusi terhadap mereka yang menentang rezim Jepang. Tiga, merusak sosial dan budaya. Kehadiran Jepang mengganggu tatanan sosial dan budaya tradisional Indonesia. Mereka melarang praktik keagamaan tertentu dan mengubah sistem pendidikan untuk mempromosikan ideologi dan budaya Jepang. 4. Kebijakan perang dan kelaparan. Kebijakan ekonomi Jepang yang memprioritaskan kebutuhan perang menyebabkan kelaparan massal di beberapa wilayah Indonesia karena sumber daya yang disita untuk mendukung upaya perang Jepang. Yang kelima, ada kemiskinan dan penindasan ekonomi. Banyak penduduk Indonesia yang menderita secara ekonomi akibat kebijakan eksploitasi Jepang yang menyebabkan kemiskinan, kekurangan pangan, dan krisis kemanusiaan lainnya. Nah, tucel dampak positif dan negatifnya penjajahan Jepang di Indonesia secara keseluruhan dianggap sebagai periode yang berat bagi penduduk setempat dengan efek negatif yang lebih meresahkan daripada positif. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Bye.